Saat ini, para ahli militer di seluruh dunia sedang gempar hebat. Apa sih yang sebenarnya terjadi di Indonesia? Mulai dari Pentagon Amerika sampai perusahaan senjata Eropa, semua bertanya hal yang sama. Negara Indonesia yang selama ini dianggap cuma negara Asia Tenggara yang tenang, tiba-tiba bisa terbang dengan pesawat tempur buatan sendiri. Mereka bahkan bisa bikin senjata canggih tanpa teknologi asing loh. Halo, saya Michael Thompson. Sudah 30 tahun saya mengurusi kebijakan militer Asia Tenggara di Washington. Jujur saja, sampai beberapa waktu lalu saya masih menganggap Indonesia cuma negara yang butuh saran Amerika. Memang negara besar dengan 270 juta penduduk, tapi secara militer ya masih harus minta bantuan kita. Nah, bulan lalu saya dinas ke Jakarta. Yang saya lihat di sana, astaga, benar-benar mengejutkan. Awalnya sih saya pikir ini pekerjaan yang bisa ditebak. Ganti senjata lama, rekomendasikan peralatan Amerika, kritik masalah korupsi, selesai deh. Pola yang sama seperti di Filipina, Thailand, Vietnam. Tapi kali ini beda banget. Teman-teman, saya akan ceritakan kenapa saya begitu terkejut ya. Ini bukan cuma soal senjata yang bagus atau hal-hal permukaan gitu. Saya menyaksikan langsung proses sebuah negara yang benar-benar berubah jadi negara maju yang mandiri. Dan prosesnya itu nggak mudah sama sekali, malah saya jadi sadar betapa sombongnya saya selama ini, betapa piciknya pandangan saya. Waktu tiba di Bandara Soekarno-Hatta masih ingat banget. Keluar dari pesawat langsung kerasa panasnya Jakarta yang lembab. Lobi bandara penuh dengan orang-orang yang semangat banget. Tapi sampai saat itu saya masih kepikiran hal-hal lama. Ya beginilah negara berkembang, orangnya banyak tapi fasilitasnya masih kurang. Begitu pikir saya waktu itu. Eh, di tempat pemeriksaan keamanan saya kaget pertama kali. Petugas keamanan Indonesia yang periksa tas saya lihat KTP saya. Tiba-tiba sikapnya berubah total. Oh, Dr. Thompson ya, mulai hari ini keamanan Bapak jadi tanggung jawab kami. Terus dikasih pengawalan khusus segala. Pengawalan buat apa? Saya kan cuma konsultan biasa. Ada yang aneh nih. Kepala tim pengawal bilang ke saya bikin merinding. Pak dokter kali ini beda. Yang kami minta bukan saran tapi saksi. Saksi? Saksi buat apa coba? Keluar dari bandara, saya terus kepikiran kata-kata itu. 30 tahun karir kemana-mana, baru kali ini dengar kata-kata yang bikin penasaran gitu. Pemandangan Jakarta dari dalam taksi juga beda dari yang saya bayangin. Macet sih masih ada, tapi di mana-mana lagi pembangunan. Gedung-gedung tinggi baru bermunculan. Yang paling beda, ekspresi orang-orangnya. Ada harapan dan percaya diri gitu. Tapi waktu itu saya masih mikir begini, ya gitu deh negara berkembang, ekonomi tumbuh, jadi percaya diri. Tapi secara militer pasti masih butuh bantuan kita. Aduh, sombongnya saya dulu. Sampai di gedung Kementerian Pertahanan Jakarta, kesan pertama. Wah, lebih modern dari yang saya kira. Tampak luar rapi, fasilitas keamanan terbaru lengkap, tapi di hati masih mikir, paling cuma tampak luarnya aja yang bagus. Pemeriksaan keamanan sampai 3 kali, turun ke basement lantai 3. Di dalam lift, pengawal bilang, Pak dokter, yang akan Bapak lihat hari ini jangan sampai bocor keluar ya. Memangnya ada apa yang begitu rahasia? Pintu ruang briefing terbuka. Saya langsung kaget beneran. Ada foto besar di dinding yang langsung menarik perhatian saya. Puing-puing pesawat angkut Hercules C-130 yang jatuh. Di depannya ada keluarga tentara yang nangis. Pemandangan anak kecil yang kehilangan ayah, memeluk seragam militer sambil terisak. Istri muda yang kehilangan suami, menangis di depan peti mati. Hati saya langsung sesak. Tulisan di bawah foto bikin saya merasa ada yang nggak beres. Bulan lalu pesawat angkut jatuh di Papua. 27 penumpang tewas semua. Penyebab, perawatan buruk. Ini bukan kecelakaan biasa, ada masalah yang lebih dalam. 3 tentara masuk ke ruang briefing. Yang pertama masuk Letnan Kolonel Arya Wibowo. Tinggi, tegap, matanya tajam banget, tapi di matanya juga kelihatan luka yang dalam. Yang kedua Mayor Dewi Ayuning Tias. Perempuan perwira dengan kesan dingin dan tajam. Tapi di balik dinginnya itu ada sesuatu yang berapi-api. Terakhir masuk Sersan Bayu Saputra, gimana ya jelasinnya? Ada aura bahaya gitu. Kayak dinamit yang bisa meledak kapan saja. Letnan Kolonel Arya nunjuk foto itu, bilang ke saya, Pak dokter, kami tidak menunggu belas kasihan asing lagi. Sekarang saatnya kami selesaikan masalah sendiri.
Dengar kata-kata itu, saya aneh rasanya. Biasanya negara Asia Tenggara bilang ke ahli Amerika, tolong kami, ajari kami. Ini orang malah bilang kebalikannya. Mayor Dewi buka laptop, suaranya dingin banget. Ayah saya meninggal karena kesewenangan militer di zaman Soeharto. Waktu itu saya berjanji, suatu hari sistem busuk ini akan saya bongkar dengan tangan saya sendiri. Saat itu saya sadar mereka bukan orang biasa. Bukan yang kerja demi naik pangkat atau sukses. Mereka punya misi beneran untuk mengubah sesuatu. Yang paling mengejutkan adalah yang berikutnya. Letnan Kolonel Arya tampilkan bagan organisasi di layar. Saya sampai mulut menganga. Proyek Garuda namanya. Rencana ini luar biasa. Bukan cuma ganti senjata atau perbaiki sistem. Ini operasi besar-besaran untuk bongkar dan bangun ulang seluruh sistem pertahanan Indonesia. Kurangi ketergantungan asing, tingkatkan teknologi sendiri, berantas korupsi, buat sistem pengadaan yang transparan, semua mau dikerjain bareng-bareng. Jujur awalnya saya pikir, apa nggak terlalu idealis? Bisa nggak ya mereka lakuin semua ini? Tapi Sersan Bayu bilang di akhir, bikin saya merinding. Di ujung jalan ini mungkin kita harus berhadapan dengan orang yang paling kita hormati. Waktu itu saya nggak ngerti maksudnya. Beberapa hari kemudian baru saya tahu kebenaran yang mengerikan itu. Hari kedua pagi, saya lihat pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Tim Garuda melakukan operasi sungguhan. Tempatnya di landasan militer pinggiran Jakarta. Tempat pemeriksaan langsung puing-puing pesawat C-130 yang jatuh itu. Sampai di lokasi, perasaan saya nggak bisa dilupain. Pesawat angkut besar itu hancur berserakan. Di sekitarnya masih ada bekas-bekas kecelakaan yang jelas banget. Bau logam terbakar campur suasana seram. Cara tim Garuda nyelidikinnya sistematis banget, bukan cuma cari penyebab kecelakaan, kayak penyelidikan kriminal. Mayor Dewi bawa laptop, analisis sesuatu dengan serius. Yang mengejutkan, dia masuk ke server pusat Lockheed Martin dengan cara hacking. Yang punya gelar doktor teknik komputer dari MIT ini melakukan hal seperti ini demi negaranya. Gimana bisa gini? Saya tanya kaget. Mayor Dewi senyum pahit. Saya doktor teknik komputer dari MIT. Banyak tawaran kerja di Silicon Valley. Tapi saya balik ke tanah air. Sekarang malah harus hacking perusahaan asing. Ironis banget kan? Dengar kata-kata itu, perasaan saya campur aduk. Talenta sebagus ini berkorban demi negara. Tapi sistem negaranya sendiri busuk, jadi harus pakai cara seperti ini untuk cari kebenaran. Sersan Bayu periksa langsung puing-puing pesawat. Cara dia teliti bagian tertentu mencurigakan banget. Lihat ini, Sersan Bayu panggil kami. Kalau baut-baut ini dikencengin dengan benar, mesin nggak mungkin lepas. Berarti ada yang sengaja bikin longgar. Dengar itu langsung merinding. Ini bukan perawatan buruk biasa, tapi sabotase sengaja. Letnan Kolonel Arya tanya Mayor Dewi. Gimana catatan perawatannya? Dimanipulasi, jawaban Mayor Dewi mengejutkan. Di pusat Lockheed Martin tercatat perawatan normal, tapi kenyataannya suku cadang penting nggak diganti. Tapi kejutan sesungguhnya di setelah itu. Lihat daftar nama yang tanda tangan catatan perawatan palsu, saya benar-benar nggak percaya. Jenderal Hartono, guru yang paling dihormati Letnan Kolonel Arya. Pahlawan nasional Indonesia yang terkenal itu namanya ada di situ. Ini pasti salah. Suara Letnan Kolonel Arya bergetar. Jenderal Hartono guru saya. Dari akademi militer beliau yang ajarin saya. Beliau yang paling saya hormati. Gak mungkin beliau gitu. Ekspresi Letnan Kolonel Arya saat itu gak bisa saya lupain. Kebingungan dan kesakitan ketika orang yang paling dipercaya dan dihormati dicurigai. Hati saya ikut sakit. Sersan Bayu bilang pelan. Letnan Kolonel, saya juga pernah percaya sama pahlawan seperti itu. Maksudnya? Tahun 2018 di Laut Sulawesi. Tim khusus kami operasi berantas bajak laut. Informasi operasi bocor, kami kena serangan mendadak. 12 anggota tim saya tewas semua. Cuma saya yang selamat. Suara Sersan Bayu penuh luka yang dalam. Ternyata komandan kami jual informasi operasi ke bajak laut, cuma $1 juta. Makanya saya bersumpah balas dendam, akan bongkar sistem busuk ini. Dengar cerita itu, saya paham kenapa mereka berjuang dengan begitu putus asa. Buat mereka ini bukan cuma tugas. Ini masalah hidup mati. Tapi bersamaan saya juga khawatir. Apa mereka bisa menang lawan tokoh besar seperti Jenderal Hartono? Hari ketiga, situasi berubah drastis.
Pertemuan tim Garuda dengan Jenderal Hartono yang direncanakan tiba-tiba dibatalkan. Pagi sampai di Kementerian Pertahanan, suasananya beda total. Penjagaan 3 kali lipat lebih banyak. Semua pegawai tegang. Letnan Kolonel Arya bilang ke saya, ada yang aneh. Kemarin Jenderal masih bilang sore ini ketemu, tiba-tiba ada kabar ditunda seminggu. Yang lebih mengejutkan lagi, siapa dalang di belakangnya. Mayor Dewi panggil kami darurat. Gawat, CIA ganggu penyelidikan kita. Apa? Mayor Dewi tunjukin komunikasi yang mengejutkan, komunikasi internal Badan Intelijen Amerika yang dia sadap. Kalau kartel Indonesia benar-benar hancur, perusahaan senjata kita rugi. Boeing, Lockheed Martin, semua anggap Indonesia klien penting. Kalau mereka kembangkan teknologi sendiri, kita nggak ada tempat. Biarin aja mereka pura-pura reformasi secukupnya. Ini posisi asli pemerintah Amerika yang saya ikuti. Saat itu saya benar-benar syok. 30 tahun semua yang saya percayai jadi goyah. Yang kita lakukan atas nama penyebaran demokrasi ternyata cuman mempertahankan ketergantungan yang bisa dikontrol. Pak Dokter, Letnan Kolonel Arya tatap saya lurus. Apa Amerika benar-benar mau kemerdekaan kami? Saya nggak bisa jawab, nggak tahu harus bilang apa. Malamnya, di kamar hotel mau nulis laporan ke Washington. Tapi tangan nggak bisa gerak. Nggak yakin untuk siapa saya harus nulis laporan. Sambil lihat pemandangan malam Jakarta dari jendela, saya pertama kali serius mikir tentang diri sendiri. Sebetulnya saya harus berpihak ke siapa? Demi kepentingan Amerika lebih baik Indonesia tetap bergantung. Tapi sebagai manusia, saya lebih berharap semangat murni dan pengabdian tim Garuda berhasil. Saat itu di hati saya ada suara yang dukung tim Garuda. Mereka benar, setiap negara punya hak untuk merdeka yang sesungguhnya. Hari keempat subuh jam 5, telepon hotel berbunyi kencang. Suara Letnan Kolonel Arya yang terburu-buru. Pak Dokter, ada kesempatan besar kami dapat intel Jenderal Hartono di Singapura ketemu rahasia sama perusahaan senjata asing. Bisa ikut kami? Singapura? Kapan? Sekarang juga, pesawat berangkat sejam lagi. Saya ragu. Ini jelas keluar dari wewenang saya. Pejabat pemerintah Amerika ikut operasi tidak resmi militer Indonesia, bahaya banget. Tapi penasaran juga besar. Apa Jenderal Hartono benar-benar terlibat korupsi? Atau dia kena fitnah? Baiklah, saya ikut. Dalam pesawat ke Singapura, Letnan Kolonel Arya bilang, Pak Dokter, ini mungkin kesempatan terakhir. Saya akan tanya kebenaran langsung ke guru saya. Matanya campuran tekad dan kesedihan yang dalam. Kesakitan harus curiga orang yang paling dihormati. Pasti nggak tahan. Sampai Bandara Changi naik taksi ke hotel. Saya tegang banget. Hari ini akan terjadi apa ya? Hotelnya hotel mewah di pusat kota Singapura. Dari luar kayak pertemuan bisnis biasa. Tapi menurut analisis tim Garuda, di sini terjadi transaksi ilegal besar-besaran. Tolong saksikan operasi kami, Sersan Bayu bilang ke saya. Tapi jangan ikut campur, bisa bahaya. Jam 2 siang, operasi dimulai. Sersan Bayu masuk lobi hotel duluan. Dia menyamar jadi turis biasa, duduk-duduk di lobi sambil awasi sekitar. Kalau ada masalah, langsung kasih tahu. Mayor Dewi di gedung seberang hotel buka laptop. Masuk sistem keamanan hotel. Monitor CCTV real-time, pantau situasi dalam. Letnan Kolonel Arya. Berani banget. Sendirian masuk hotel buat ketemu langsung Jenderal Hartono. Saya di samping Mayor Dewi saksikan semua situasi. Gambar CCTV di komputer, jantung saya deg-degan. Lantai 20 hotel, ruang meeting, Jenderal Hartono ketemu perwakilan perusahaan senjata asing. Di meja ada tumpukan dokumen tebal. Semua serius diskusi sesuatu. Letnan Kolonel Arya buka pintu ruang meeting masuk. Jenderal Hartono kaget banget berdiri. Orang asing juga panik, suasana ruang meeting langsung beku. Arya, ngapain kamu di sini? Ada yang mau saya tanyakan langsung ke Jenderal. Jenderal Hartono lambaikan tangan ke orang asing. Tolong keluar sebentar. Perwakilan perusahaan senjata keluar. Guru dan murid duduk berhadapan. Scene yang saya lihat di CCTV penuh ketegangan. Jenderal, kenapa begini? Suara Letnan Kolonel Arya bergetar kelihatan di layar. Satu kalimat ini mengandung begitu banyak pertimbangan dan kesakitan. Jenderal Hartono jawab tenang. Kayak tahu momen ini pasti akan datang. Kamu ingat 1999 di Timur Timur waktu anak buah saya tewas? Gara-gara embargo senjata barat, kita nggak dapat peralatan yang layak.
bertempur sama milisi bersenjata sederhana pakai senjata tua. 27 prajurit muda kita tewas. Suara Jenderal Hartono penuh luka yang dalam. 26 tahun berlalu tapi rasa sakit waktu itu masih hidup. Waktu itu saya sadar, pakai dalih demokrasi dan transparansi gak bisa lindungi negara ini. Kita harus kuat, mau kuat kadang harus kotor juga. Apa itu namanya patriot? Patriot? Jenderal Hartono senyum pahit. Kamu idealis naif gak ngerti realita. Dunia ini jalan pakai logika kekuatan. Amerika bantu kita bukan karena cinta kita, karena menguntungkan mereka. Tapi apa karena gitu boleh korupsi uang rakyat buat beli senjata? Bikin prajurit kita bahaya pakai suku cadang palsu? Saat itu ekspresi Jenderal Hartono berubah dingin. Segelintir orang kuat harus tingkatkan kekuatan negara, walaupun pakai cara nggak halal, walaupun saya kotor. Kerja kotor saya yang kerjain. Kamu tinggal peran yang bersih aja. Dengar percakapan itu, perasaan saya campur aduk. Jenderal Hartono juga punya keyakinan dan filosofi sendiri. Tapi sekaligus saya sadar betapa bahayanya keyakinan yang menyimpang itu. Letnan Kolonel Arya berdiri teriak, itu bukan patriot. Patriot yang sesungguhnya bukan bikin diri kotor demi negara, tapi rela terluka demi bikin negara bersih. Dengar teriakan itu saya merinding seluruh badan. Amerika kapan kehilangan keyakinan murni seperti ini? Kapan kita berkompromi atas nama realita? Jenderal Hartono pelan-pelan berdiri. Kecewa, Arya, saya harapkan lebih banyak dari kamu. Saya juga kecewa, Jenderal. Tiba-tiba pintu ruang meeting terbuka lebar. Sersan Bayu lari masuk. Letnan Kolonel, cepat keluar. Polisi Singapura naik. Letnan Kolonel Arya, tatap terakhir Jenderal Hartono. Jenderal, belum terlambat. Akui kesalahan dan perbaiki. Keluar. Suara Jenderal Hartono dingin. Beberapa jam setelah itu benar-benar deg-degan. Keluar hotel langsung dikepung polisi Singapura. Tapi karena Mayor Dewi udah siapin KTP diplomat, kami bisa kabur. Dalam taksi ke bandara, Letnan Kolonel Arya diam. Pertemuan terakhir dengan guru yang paling dihormati berakhir, begitu pasti syok banget. Letnan Kolonel, Sersan Bayu hati-hati bilang, rekamannya sudah lengkap. Sekarang buktinya cukup. Baru saya tahu. Letnan Kolonel Arya bawa alat perekam kecil masuk. Harus rekam percakapan terakhir dengan guru. Perasaannya gimana ya? Pesawat balik Jakarta, saya lihat keluar jendela sambil mikir banyak hal. Siapa yang benar, siapa yang salah, pertimbangan realistis Jenderal Hartono, dan keyakinan idealis Letnan Kolonel Arya, keduanya punya alasan sendiri. Tapi satu hal yang pasti, semangat murni dan keyakinan yang ditunjukkan Letnan Kolonel Arya dan tim Garuda itu asli. Dan selama ada orang seperti mereka, masa depan Indonesia pasti cerah. Sampai Jakarta keesokan harinya badai mulai. Pagi-pagi lihat koran di lobi hotel, berita utama halaman depan tentang Jenderal Hartono. Pahlawan Nasional Jenderal Hartono akan hadiri dengar pendapat DPR gitu judulnya. Tapi badai sesungguhnya mulai sore. Tiba-tiba polisi militer Indonesia serbu hotel. Lobi langsung penuh tentara. Semua yang terkait proyek Garuda wajib hadir untuk pemeriksaan darurat. Di depan mata saya, Letnan Kolonel Arya, Mayor Dewi, Sersan Bayu diborgol dan dibawa pergi. Lihat pemandangan itu, saya benar-benar marah. Kenapa kalian tangkap orang-orang itu? Saya protes ke komandan polisi militer. Tuduhan bocorkan rahasia negara. Orang asing jangan ikut campur. Bocorkan rahasia negara. Akhirnya organisasi inti kartel mulai potong ekor. Jenderal Hartono dijadikan kambing hitam. Dalang sesungguhnya mau kabur dari jerat hukum. Malam itu saya nggak bisa tidur. Lihat pemandangan malam Jakarta dari jendela, terus kepikiran apa keadilan bisa menang. Tapi 3 hari kemudian hal menakjubkan terjadi. Mahkamah Agung Indonesia keluarkan putusan dramatis. Jenderal Hartono divonis penjara. Tapi tim Garuda dibebaskan tanpa tuduhan. Yang lebih mengejutkan, kebenaran yang terungkap dalam proses itu. Pengakuan Jenderal Hartono di pengadilan guncang seluruh Indonesia. Saya tidak sendirian. 20 tahun terakhir semua korupsi dalam proses pengadaan pertahanan ada kartel besar. Perusahaan senjata Amerika, Eropa, Rusia, Cina, semua terlibat. Pejabat tinggi negara kita juga ikut. Pengakuannya terus. Saya cuma antek mereka, dalang sesungguhnya lain.
Pengadilan gempar. Jenderal Hartono bongkar semua kartel. Politisi mana dapat uang berapa, perusahaan mana pakai cara apa buat lobby. Semua terbuka. Letnan Kolonel Arya yang dibebaskan datang cari saya. Ekspresinya campur aduk. Senang dan sedih bersamaan. Kami menang, tapi bukan kemenangan sempurna. Maksudnya, sebagian besar tokoh inti kartel kabur dari jerat hukum. Mereka pasti udah bikin organisasi baru. Letnan Kolonel Arya benar. Beberapa hari kemudian hasil dengar pendapat DPR. Cuma sebagian kecil yang dihukum. Kebanyakan bukti kurang, terus kabur. Berarti semua sia-sia dong? Tidak. Letnan Kolonel Arya senyum. Benih sudah ditanam. Sekarang rakyat tahu kebenaran. Dan dia tunjuk televisi. Berita lagi siarin Komite Inovasi Pertahanan yang baru dibentuk. Tapi lihat orang yang duduk di kursi ketua, saya pahit. Mantan kroni Jenderal Hartono yang licik kabur dari jerat hukum. Reformasi dimulai tapi perang belum selesai ya? Betul, tapi kami nggak akan menyerah. Tim Garuda resmi dibubarkan hari itu. Nama mereka nggak tercatat di catatan resmi manapun. Tapi saya tahu, benih reformasi yang mereka tanam pasti akan tumbuh. Pemandangan terakhir Indonesia dari pesawat ke Washington gak bisa dilupain. Skyline Jakarta yang kena sinar matahari terbenam, dan 270 juta orang yang hidup di dalamnya. Di antara mereka ada orang seperti Letnan Kolonel Arya, orang yang siap berkorban demi negara. Dalam pesawat saya lama mikirin laporan, harus lapor apa ke Washington? Akhirnya saya putuskan tulis kebenaran, yang saya lihat, yang saya rasain, apa adanya. Indonesia bukan lagi objek yang kita kelola. Mereka berkembang jadi partner sejati. Malah ada hal yang harus kita pelajari dari mereka. Balik cuma sebulan, rapat darurat Kementerian Pertahanan sudah dipanggil gara-gara laporan saya. Thompson, kamu gila. Kamu lihat apa di Indonesia? Rekan kerja pasti mikir saya berubah total. Tapi saya yakin, yang saya lihat itu kebenaran. Dan segera realita buktikan kata-kata saya. Perubahan sesungguhnya dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto naik jabatan. Dari hari pertama, jabatan dia tunjukin tekad reformasi pertahanan yang kuat. Badan penyelidik khusus untuk berantas korupsi dibentuk. Transparansi semua kontrak dengan perusahaan senjata ditingkatkan. Yang paling mengejutkan, investasi besar-besaran untuk pengembangan teknologi pertahanan mandiri. Bareng deklarasi, kami nggak akan bergantung pada asing lagi. Dari Washington, saya saksikan berita-berita itu dengan perasaan takjub. Indonesia yang beberapa bulan lalu saya anggap negara yang butuh saran Amerika berubah secepat ini. 6 bulan kemudian saya lihat berita yang benar-benar menakjubkan. Breaking news CNN, Indonesia sukses, uji terbang perdana pesawat tempur IFX buatan sendiri. Pesawat tempur di layar, cantik banget. Desain ramping dengan teknologi tercanggih. Yang paling penting, logo Made in Indonesia terukir jelas. Data performa di berita juga menakjubkan. Kecepatan, kelincahan, kemampuan siluman, semua level dunia. Bahkan biaya pembuatan cuma setengah pesawat tempur barat. Gimana bisa begini? Kata ahli yang diwawancara berita mengena. Mereka desain dari awal dengan efisiensi. Hilangkan kerumitan yang nggak perlu, fokus cuma ke fungsi yang benar-benar dibutuhkan. Yang paling penting, proses pengembangan bersih tanpa korupsi jadi biaya turun drastis. Betul, itu dia. Nilai-nilai yang diperjuangkan tim Garuda akhirnya bikin hasil seperti ini. Sine terakhir berita yang paling mengharukan. Pilot uji coba lepas helm setelah selesai terbang, itu Sersan Bayu. Sekarang udah jadi letnan, kerja sebagai test pilot. Wawancaranya mengena banget. Pesawat tempur ini isi mimpi kami. Mimpi nggak bergantung asing lagi, mimpi bisa jaga diri sendiri. Dengar kata-kata itu, dada saya hangat. Perjuangan sengit 2 tahun lalu akhirnya bikin hasil indah begini. CNN siarin berita ini sebagai lahirnya aliansi kekuatan militer baru Asia. Ahli-ahli prediksi sekarang peta pasar senjata global akan berubah total. Perubahan yang luar biasa. Beberapa tahun lalu pasar senjata canggih dikuasai Amerika, Eropa, Rusia. Sekarang ada kekuatan baru. Dan di pusat perubahan itu selalu ada Indonesia. Benih yang ditanam tim Garuda sekarang jadi pohon besar yang ubah seluruh kawasan. Pagi ini, berita mengejutkan. Letnan Kolonel Arya diangkat jadi Wakil Menteri Pertahanan Indonesia. Umur baru 40 tahun jadi Wakil Menteri. Keputusan personalia yang luar biasa.
Tapi mengingat kemampuan dan jasanya, wajar. Dr. Dewi diangkat jadi Direktur Perdana Institut Teknologi Pertahanan Asia yang baru dibentuk. Tugas berat pimpin ilmuwan muda Asia Tenggara untuk kembangkan teknologi generasi berikutnya. Letnan Bayu jadi anggota pendiri Pasukan Khusus Terpadu ASEAN. Proyek gabungin keahlian pasukan khusus setiap negara buat bikin pasukan khusus terkuat dunia. Mereka semua raih mimpi lebih besar di posisi masing-masing. Proyek Garuda yang dimulai di ruang briefing kecil 2 tahun lalu, sekarang jadi kekuatan besar yang gerakkan seluruh Asia Tenggara. Beberapa hari lalu, hal yang bermakna terjadi. Di Washington, Forum Kemitraan Pertahanan Amerika ASEAN, saya ketemu lagi Wakil Menteri Arya. Kali ini ketemu dalam posisi yang sepenuhnya setara. Pak Dokter, lama nggak ketemu. Selamat atas jabatan barunya, Pak Wakil Menteri. Bangga banget. Kami ngobrol lama. Perubahan 2 tahun terakhir, rencana ke depan. Pak Dokter, setengah dari pencapaian sekarang berkat Bapak. Apa maksudnya? Semua ini hasil kerja kalian? Bukan, karena Bapak perlakukan kami sebagai partner setara, jadi bisa begini. Kalau waktu itu Bapak remehkan kami kayak pejabat Amerika lain, perubahan sekarang gak akan ada. Dengar kata-kata itu, saya bangga banget. Tindakan kecil saya bisa bikin perubahan sebesar ini. Ke depan tetap mau jadi partner, kan? Tentu, sekarang kita partner sejati. Forum selesai. Saya terharu banget. 2 tahun lalu kita hubungan atas bawah. Sekarang jadi partner yang sepenuhnya setara. Beberapa hari lalu saya baca artikel menarik di Washington Post. Judulnya Kekuatan Baru Asia Tenggara, Kebangkitan Indonesia. Isinya mengejutkan. Kemampuan teknologi pertahanan Indonesia berkembang pesat. Sekarang Amerika dan China yang incar teknologi Indonesia. 2 tahun lalu nggak kebayang. Waktu itu Indonesia yang pengen banget teknologi Amerika dan China. Sekarang malah kebalik. Terutama teknologi drone tanpa awak pakai kecerdasan buatan. Indonesia udah capai level dunia. Perkembangan yang luar biasa. Gimana hal seperti ini bisa terjadi? Kata ahli yang dikutip artikel mengena, Indonesia dekati dengan cara sepenuhnya baru tanpa terjebak kerangka lama. Mereka nggak punya prasangka, nggak mungkin. Betul, mereka nggak punya kerangka lama, nggak boleh. Dari awal harus bikin semua sendiri, jadi bisa cari cara yang lebih kreatif dan inovatif. Yang paling penting, ada sistem bersih yang nggak kompromi dengan korupsi. Nilai-nilai yang diperjuangkan Letnan Kolonel Arya dan tim Garuda dengan taruhan nyawa akhirnya jadi perkembangan seluruh negara. Sekarang saya yakin, raksasa bernama Indonesia sudah benar-benar bangun dan kebangkitannya nggak bisa dihentikan siapapun. Auman Garuda akhirnya mulai bergema ke seluruh dunia. Minggu lalu, hal yang paling mengharukan terjadi. Saya dapat undangan dari Wakil Menteri Arya. Diundang jadi pembicara utama Forum Inovasi Pertahanan Asia di Indonesia. Temanya sinergi melalui kemitraan sejati. Awalnya ragu, apa saya layak bicara di forum seperti itu? Tapi baca surat Wakil Menteri Arya lagi, hati saya mantap. Arti kemitraan sejati yang Bapak tunjukkan ke kami mau kami bagi ke orang lain. Gimana hubungan setara, bukan atas bawah, bisa saling bantu. Jadi saya terima undangan itu. 2 minggu lalu saya ke Jakarta lagi. Jakarta yang saya lihat lagi setelah 2 tahun banyak berubah. Seluruh kota penuh semangat. Ekspresi orang-orang makin percaya diri. Yang paling penting, di mana-mana bisa lihat produk made in Indonesia. Hari Forum, di pusat konvensi banyak banget orang berkumpul. Pejabat pertahanan Asia Tenggara, bahkan Amerika, Eropa, Cina, Rusia juga hadir. Giliran saya presentasi, deg-degan banget. Apa pesan yang mau saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik? Tapi naik ke podium, lihat mata penonton, hati saya tenang. Di mata mereka, saya bisa rasain keinginan sejati untuk perubahan. Saya mulai begini. 2 tahun lalu, saya datang ke sini sebagai orang Amerika yang sombong. Cuma mikir apa yang harus saya ajarin ke Indonesia. Tapi waktu pulang, udah jadi murid yang rendah hati. Saya belajar banyak banget dari Indonesia. Terus saya ceritain kisah tim Garuda. Semangat murni dan keyakinan mereka. Prinsip yang gak kompromi dengan korupsi. Kemitraan sejati bukan hubungan satu pihak ajarin pihak lain. Saling belajar, tumbuh bareng-bareng, dan pusatnya harus ada saling hormat. Presentasi selesai, penonton berdiri tepuk tangan. Saat itu saya terharu banget. Pesan yang mau saya sampaikan nyampe dengan baik ke mereka.
Setelah presentasi, Wakil Menteri Arya datang jabat tangan. Pak Dokter, terima kasih berkat Bapak kemitraan sejati yang kami impikan jadi kenyataan. Terus dia tunjukin hal yang menakjubkan. Market Institute Riset Teknologi Pertahanan Asia yang lagi dibangun. Institut yang diinvestasi bareng negara-negara Asia Tenggara buat kembangkan sistem senjata generasi berikutnya. Di sini peneliti Amerika dan Eropa juga akan kerja bareng, tapi kali ini sebagai partner setara. Dengar kata-kata itu, saya terharu banget. Akhirnya kerjasama internasional yang sesungguhnya dimulai. Kemarin berita bersejarah. Pesawat tempur ASEAN X, pimpinan Indonesia, sukses terbang perdana. Pesawat tempur di layar, cantik banget. Desain elegan dengan teknologi tercanggih. Yang paling penting, logo Made by ASEAN terukir jelas. Data performa di berita juga menakjubkan. Kecepatan, kelincahan, kemampuan siluman, semua level dunia. Bahkan biaya pembuatan cuma setengah pesawat tempur barat. Gimana hal seperti ini bisa terjadi? Kata ahli yang diwawancara, berita mengena. Mereka desain dari awal dengan efisiensi. Hilangkan kerumitan yang nggak perlu. Fokus cuma ke fungsi yang benar-benar dibutuhkan. Yang paling penting, proses pengembangan bersih tanpa korupsi, jadi biaya turun drastis. Betul, itu dia. Nilai-nilai yang diperjuangkan tim Garuda akhirnya bikin hasil seperti ini. Sini terakhir berita yang paling mengharukan. Pilot uji coba lepas helm setelah selesai terbang, itu Letnan Bayu. Sekarang udah jadi mayor, kerja sebagai test pilot. Wawancaranya mengena banget. Pesawat tempur ini isi mimpi kami. Mimpi nggak bergantung asing lagi. Mimpi bisa jaga diri sendiri. Dengar kata-kata itu, dada saya hangat. Perjuangan sengit 2 tahun lalu akhirnya bikin hasil indah begini. CNN siarin berita ini sebagai lahirnya aliansi kekuatan militer baru Asia. Ahli-ahli prediksi, sekarang peta pasar senjata global akan berubah total. Perubahan yang luar biasa. Beberapa tahun lalu pasar senjata canggih dikuasai Amerika, Eropa, Rusia. Sekarang ada kekuatan baru. Dan di pusat perubahan itu selalu ada Indonesia. Benih yang ditanam tim Garuda sekarang jadi pohon besar yang ubah seluruh kawasan. Akhirnya, ada pesan yang mau saya sampaikan ke teman-teman semua. Saat ini juga di seluruh dunia ada orang seperti Letnan Kolonel Arya yang berjuang demi negaranya. Gak kompromi dengan korupsi, berusaha wujudkan keadilan dengan berkorban semua. Mereka kadang kesepian dan susah, diremehkan negara besar, dicurigai golongan berkuasa di negaranya sendiri. Tapi kalau nggak menyerah pasti bisa menang. Tim Garuda Indonesia sudah buktikan. Kita orang negara besar juga harus berubah. Nggak boleh remehkan atau abaikan negara lain lagi. Mereka juga manusia yang punya mimpi dan harapan sama kayak kita. Kemitraan sejati bukan hubungan satu pihak kuasai pihak lain. Saling hormat, tumbuh bareng-bareng. Kayak yang ditunjukkan Indonesia, negara kecil juga bisa ubah dunia kalau punya semangat murni dan tekad yang nggak pernah menyerah. Kayak sayap Garuda yang sekarang selimuti seluruh dunia. Teman-teman, ingat ya, raksasa sejati nggak ditentukan ukuran tapi hati. Dan saat ini juga raksasa-raksasa baru sedang bangun. Proyek Garuda sudah selesai, tapi jiwa Garuda akan terus berlanjut selamanya. Keinginan untuk keadilan, tekad yang nggak tunduk pada korupsi, mimpi menuju kemerdekaan sejati, semua ini menyebar ke seluruh dunia. Suatu hari nanti semua negara akan jadi negara maju yang benar-benar merdeka. Dunia indah yang saling hormat dan kerjasama akan datang. Sampai hari itu tiba, kita semua jangan lupa jiwa Garuda. Tekad yang gak menyerah, prinsip yang gak kompromi, mimpi menuju dunia yang lebih baik. Terima kasih.